Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di MMC Komputer Indonesia. Kali ini kami akan memberi tutorial cara mengganti keyboard Lenovo IdeaPad 320 atau 330. Seperti biasa, kita akan melepas baut pengunci. Kali ini akan sedikit rumit karena pengganti keyboardnya harus kita solder biar lepas. Untuk pertama-tama yaitu beberapa baut akan kita lepas, dan ada baut pengunci DVD juga kita akan lepas. Dan setelah semua baut terlepas, kita akan menyiapkan obeng yang gepeng. Untuk mencongkelnya secara perlahan kita siapkan dan kita congkel perlahan. Dan disitu juga harus penuh kehati-hatian karena nanti kalau terlalu keras mencongkelnya bisa patah casing laptopnya. Dan setelah terbuka atau terlepas casing bawahnya, di situ sudah kelihatan bahwa ada harddisk, ada baterai, ada mainboard atau mesin. Pertama-tama kita akan lepas baterainya, tapi kita akan lepas dulu pengunci baterai bautnya. Di situ ada 3 baut pengunci baterai Lenovo IdeaPad 330. Setelah baut terlepas, di situ ada soket ya. Kita perlahan-lahan akan kita lepas yang menghubungkan antara baterai ke mesinnya atau mainboard. Kita lepas dengan cara kita tarik, tapi harus berhati-hati kita tariknya. Dan setelah baterai berhasil kita lepas, kita juga akan melepas harddisk. Itulah harddisk, kita akan lepas. Dan setelah harddisk, di situ juga ada soket harddisknya yang menghubungkan ke mesin. Dan itu juga ada baterai CMOS atau speaker dulu yang akan kita lepas. Inilah penampakan speaker dari laptop Lenovo IdeaPad 330. Dan itu juga soket harddisk, ada 2, yang besar itu soket harddisk yang ini, dan yang satunya yang kecil adalah soket touchpad. Akan kita lepas semua.
Dan kita juga akan melepas kabel LAN-nya. Dari situ sudah kelihatan ada dua kabel LAN, ada warna hitam dan warna putih. Setelah terlepas maka kita akan lepas baut wifi nya. Tadi adalah kabel wifi ya. Kita juga akan melepas baut fan atau kipas prosesor. Dan di situ juga ada soketnya. Tapi kita akan melepas dulu, yaitu baut kecil pengunci mainboardnya yang masih bersegel Lenovo. Kita akan lepas dulu. Satu baut sudah terlepas. Dan di pojok pengunci engsel itu juga harus kita lepas dulu bautnya. Kita juga akan melepas kabel fleksi, dan setelah itu maka mesin juga akan kita lepas, terus baterai CMOS juga kita lepas. Setelah semua berhasil maka di soket yang sebelah engselnya bautnya juga akan kita lepas semua. Termasuk tadi kabel wirelessnya. Dan setelah semua terlepas, inilah penampilan dari laptop Lenovo IdeaPad 330 setelah sudah terlepas dari bagian LCD nya. Kita juga akan melepas mainboard atau mesinnya. Inilah mesin dari Lenovo IdeaPad 330, dan di situ kita akan menyiapkan yaitu solder, karena untuk penggantian keyboard Lenovo IdeaPad 330 atau 320 termasuk keyboard tanam, jadi kita akan menggunakan solder untuk melepasnya. Oke, kita siapkan lakban. Kita akan menutupi semua soket dari kabel touchpad, juga kabel harddisk dan baterai CMOS-nya untuk menghindari nanti terkena solder. Kita siapkan soldernya dan kita akan hilangi satu persatu penguncinya. Ini membutuhkan waktu yang agak lama karena banyak pengunci keyboard dari laptop Lenovo IdeaPad 330. Oke, kita akan melepasnya, bebas dari arah yang samping atau yang
dari atas. Dan setelah berhasil kita soldiri, maka akan kita lepas lapisan keyboardnya. Dan disitu sudah kelihatan yang hitam-hitam itu nanti akan kita lepas. Itulah keyboard dari Lenovo IdeaPad 330. Seperti tadi melepas lapisannya, kita juga akan memakai solder untuk menghilangkan penguncinya. Karena pemasangan atau penggantian keyboard Lenovo IdeaPad 330 ini sulit atau rumit, maka teman-teman harap memperhatikannya lebih detail, karena jangan sampai nanti soldernya malah bisa mengenai kabel-kabel yang ada di laptopnya, termasuk kabel touchpad, hard disk, atau kabel baterai CMOS-nya. Di situ juga kami minta maaf karena dari tempatnya juga belum memadai. Kita cuman memakai bekas CPU untuk landasan seperti meja itu.
Oke, dan setelah semua pengunci keyboardnya terlepas, kita akan mencongkelnya. Inilah penampilan dari keyboard yang bermasalah atau yang rusak. Kita siapkan lagi keyboard baru yang normal. Seperti tadi, pemasangan akan kita solder kembali untuk mengunci keyboardnya. Keyboard laptop Lenovo IdeaPad 330, dan akan kita solder kembali supaya penguncinya lebih kuat. Dan setelah keyboard sudah terkunci, maka kita akan mensolder lagi untuk mengunci lapisan dari keyboardnya. Kita akan pasang seperti semula. Kita pasang dulu, itu lapisan dari keyboard Lenovo IdeaPad 330. Dipastikan bahwa sudah pas penempatannya, juga penempatan dari keyboardnya. Dan setelah dirasa sudah tepat pada kunci, kita solder kembali. Kita tekan perlahan-lahan, kita solder supaya terkunci antara casing sama lapisan keyboardnya. Dan setelah selesai persoldiran atau penguncinya kita kembalikan semula, kita juga akan masang lagi LCD-nya. Kita siapkan LCD, kita siapkan engselnya, dan kita pasang kembali kabel wirelessnya. Seperti tutorial sebelumnya, kita juga akan memasang kembali mesin atau mainboard dari Lenovo IdeaPad 330. Kita lepas kembali lakban dan kita pasang kembali baterai CMOS. Juga akan kita pasang kembali touchpad atau kursor
dan kabel dari harddisk. Tadi kita lakukan karena menghindari terjadinya nanti gesekan dari solder tadi biar tidak terbakar kabelnya. Kita akan pasang di situ soket touchpad dan satu lagi yaitu soket harddisk. Dan kita juga akan mengembalikan tadi kabel wifi nya atau kabel wireless. Kita akan menyiapkan itu soket keyboardnya. Dan akan kita pasang dari soket keyboard tadi, kita pasang ke mesinnya lalu kita kunci. Kita juga akan membaut kipas prosesor dari laptop Lenovo tersebut. Kita juga akan membaut kembali yaitu mainboardnya, tapi kita pasang dulu kabel fleksinya. Inilah kabel fleksi, kita pasang kabel fleksi yaitu menghubungkan antara LCD nya dan ke mesinnya untuk menampilkan gambar. Kita pasang perlahan. Setelah terpasang maka kita akan baut kembali. Kita kembalikan seperti semula sebelum dibongkar. Kita juga akan membaut engselnya. Itulah penampilan atau penampakan di situ baut engsel yang akan kita kembali kan. Kita akan memasang wifi atau wirelessnya. Setelah terpasang dengan benar di soket laptop Lenovo tersebut, kita juga akan menguncinya. Kita akan membautnya. Oke, dan setelah terbaut kita juga akan memasang kabelnya. Jangan sampai keliru, yaitu ada kabel warnanya ada hitam dan warna putih. Kita akan pasang. Kita juga akan membaut engsel yang satunya. Kita kembalikan dulu engselnya. Setelah pas, kita akan memasang cover bawahnya untuk menandakan nanti pas
antara lubang bautnya dan cover bawah. Kita akan membaut engselnya. Kita juga akan mengembalikan harddisk yang tadi kita lepas dari laptop Lenovo IdeaPad 330. Kita siapkan soketnya. Setelah dirasa telah benar, kita nanti akan mendorongnya. Ya, kita dorong ke depan. Ya, sudah terpasang dengan benar harddisk. Setelah harddisk, kita juga akan memasang kembali inilah speaker. Kita akan meletakkan pada tempat speaker dan di situ ada soketnya yang berwarna putih itu. Kita akan masukkan soketnya ke mesin atau mainboardnya. Setelah itu juga kita akan mengembalikan baterai Lenovo IdeaPad 330. Kita masukkan soketnya, kita kembalikan ke soket baterai. Setelah dirasa pas, maka nanti kita akan membautnya. Kita akan baut pengunci baterai. Kita juga akan mencoba dulu bahwa keyboardnya sudah berfungsi atau belum. Kita nyalakan laptop Lenovo IdeaPad 330 tersebut. Jika dirasa sudah nyala, benar, inilah cara mengganti keyboard Lenovo IdeaPad 330. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.